back di Persib itu banyak pemain asing. Iya. Terus kiper Persib itu ada pemain asing. Tapi yang dipakai kan Teja. Yang dipakai Kakang. Persija dia lagi diisu-isukan juga. Iya. Bahwa mau narik kemarin dia baru narik siapa yang baru? Sisain. Iya, Sen Patinama. Satu lagi ini masih isu sih. Ada Mauro. Ya. Oh, Mauro Gilstra. Mauro Gilstra. Oh, kayaknya ini peluang nih. Penggemarnya juga banyak ya kan. Terus juga ada beberapa stigma juga yang bilang lebih baik datang ke Liga 1 karena nggak terlalu nunggak gaji atau pembayarannya juga lebih mahal gitu di Liga 1. Halo semuanya, selamat datang di saatnya Turun Minum. Rame banget deh. Kita di sini gue pengen ini dulu, disclaimer di awal. Karena kita di channel baru. Ya. Karena kita sudah berkolaborasi. Kolaborasi dua media yaitu Inversi Media dan Turun Minum. Kita berkolaborasi, jadi kita naiknya di channel YouTube dari Inversi. Kita set baru juga, lihat. Ya, set baru nih. Set baru, biar nggak bosan. Iya. Biar nggak studio lagi. Kita mainnya di sini sekarang. Nah, sekarang nih gue kedatangan seorang seperti biasa penggemar sepak bola. Ada Bang Tony di sini. Dan satu lagi gue punya tamu spesial, nggak spesial amat. Di sini gue pengen ngomongin bahas tentang BRI Super League. Ya. Dan di sini mau fokus beberapa pemain dari Persib Bandung. Kita kedatangan seorang bobotoh. Pedro. AA Pedro tapi ya. AA Pedro kan dari Bandung. Aduh. Nah, di sini ada yang menarik sebenarnya. Ya. Sebenarnya udah lama rame. Betul. Sebenarnya udah lama rame lah dibahas dan muncul banyak stigma tentang pemain diaspora yang beralih bermain di Liga 1. Liga 1 Indonesia lah ya, BRI Super League. Ada beberapa stigma, ada yang memang mendukung, ada yang memang stigma menganggap ini kenaikan level, kenaikan level dari Liga Indonesia, Liga kita sendiri kan. Buktinya ya pemain-pemain yang dulunya pernah bermain di Eropa, sekarang main di Indonesia. Tapi nggak sedikit juga stigma yang memang menganggap kayak penurunan karir mereka yang tadinya bisa main di Eropa, tapi tiba-tiba dia main di Liga 1 Indonesia. Nah, kalau menurut pandangan kalian dulu deh, stigma-stigma seperti itu gimana sih? Sebenarnya ini termasuk bukan hal baru ya di Liga Indonesia, karena dulu juga begitu kan. Zaman-zamannya Asian datang ke Indonesia, itu kan juga bebarengan dengan beberapa naturalisasi kan. Betul. Jadi itu bukan hal baru, tapi memang kalau misalnya bisa dilihat exposure besar sedang terjadi di sepak bola Indonesia. Ya mungkin karena kemarin kita hampir lolos Piala Dunia gitu kan. Terus juga sempat datang legenda olahraga gitu kan, Patrick Kluivert, dan sekarang juga John Hertman juga udah datang, ditambah juga dengan Jay Itzes yang makin terkenal namanya di Eropa. Mungkin dari pesepak bola sendiri atau mungkin dari agensi sendiri juga melihat kayaknya ini peluang nih, penggemarnya juga banyak ya kan. Terus juga ada beberapa stigma juga yang bilang lebih baik datang ke Liga 1 karena nggak terlalu nunggak gaji atau pembayarannya juga lebih mahal gitu di Liga 1. Pernah juga ada yang ngomong gitu kan, soalnya kan kalau nggak salah itu salah satu pemain legenda di Indonesia juga bilang lebih baik nge-hire pemain luar daripada pemain Indonesia sendiri karena lebih murah gitu kan. Itu juga ya itu sebenarnya udah hal biasa. Hal biasa lah ya, stigma-stigma negatif. Nah, kalau menurut Bobotoh sendiri seorang Bobotoh. Kenapa Bobotoh? Karena Persib cukup banyak lah ya. Betul. Bisa bilang paling banyak kali ya? Iya. Paling banyak mengangkut pemain-pemain memang yang diaspora, pemain diaspora ada sekitar 4 nama lah ya. Nah, menurut Bobotoh sendiri nih, perasaannya yang dilihat Persib lebih banyak lah ya mendapatkan pemain-pemain diaspora. Banyak mengangkut pemain diaspora. Kurang lebih ada 4 orang lah. Dan itu pemain-pemain yang memang standar Eropa. Kalau ditanya senang, udah pasti senang ya? Seneng banget dong. Saya agak seneng. Tapi bisa nggak menurut AA nih? Menurut AA, ini bisa nggak sih Persib ini, klub
klub Persib ini menjaga atau memaintain lah kehidupan para para atlet-atlet ini nih. Ya masa iya sih nggak bisa sekelas Persib udah masuk klub profesional juga. Iya juga sih benar. Keuangan aman ya, keuangan. Aman banget, udah mau juara kan. Terus setiap match kan dapat duit ya, kalau di ACL ya, kalau nggak salah. Sekarang peringkat berapa sih? 1 dong. Puncak. Kok lagi di puncak. Jadi ini karena pemain diaspora juga apa enggak nih? Berkat pemain diaspora juga apa enggak nih? Bisa di Liga 1, bisa peringkat 1 nih sampai sekarang nih. Dari dulu juga tanpa itu juga masih bisa peringkat 1. Bisa ya. Terus jadi ngapain didatengin nih pemain diaspora ini? Ya kan buat regenerasi. Oh, regenerasi. Terus jaminan juga kan, dia kan kalau di Eropa kan kurang menit bermainnya ya. Ya, betul. Jaminan bermain berarti. Oh, jaminan bermain. Iya, terus stamina juga jadi tambah oke dong. Berarti nggak sesuai nih stigma yang bilang bahwa pemain itu turun kelasnya. Ya enggak lah. Secara Liga Indonesia itu kompetitif banget. Betul. Era ini kompetitif karena kan ada beberapa klub yang memang punya pemain diaspora juga kan. Kayak Dewa United, Persija. bahkan Persija. Persija nih lagi ini juga nih. Persija nih lagi diisu-isukan juga. Iya. Bahwa mau narik, kemarin dia baru narik siapa yang baru? Sisain. Iya, Sen Patinama. Satu lagi ini masih isu sih, ada Mauro. Ya. Oh, Mauro Gilstra. Jadi kayak memang kalau mau dibilang stigma menurunkan kelas pemain ya susah juga, nggak juga sih ya. Karena kan kompetitif juga memang sih. Karena gini loh, kalau menurut gue ya. Kalau misalnya pun dia bertahan nih si Zilstra di Volendam, apakah diberikan jam terbang? Jaminan main ya, itu dia. Menit bermain sih ya. Karena terbukti nih Eliano udah sering banget full time itu sering nggak dia main? Iyalah. Menit. Sering main full time kan? Sering. Nah, kalau misalnya dulu dia di timnya yang di Belanda, belum tentu kan? Paling Kadang 15 menit. Iya betul, main di terakhir. Ngisi lah ya, ngisi di akhir ya waktu. Jadi terus kayak Tom Haye kan biasanya dia nggak kuat tuh main 20 menit. Sekarang udah 90 plus 9 juga kuat. Oh, karena terbiasa. Iya. Karena terbiasa main di GBLA. Tapi kemarin juga ada sempat ada sempat isu juga bahwa Martin Paes tuh sebelum dia sign in di Ajax ya, sebelum sign in di Ajax, ada juga tuh isu ke Persib tuh hampir tuh. Gimana itu, hampir kan? Itu cuma rumor. Biasa. Buat nyenengin Bobotoh. Untungnya disamatin sama Ajax ya. Iya. Coba kalau pindahnya ke tim sebelah. Waduh. Jangan kalau itu mah. Kacau itu. Jangan. Bagus soalnya. Iya. Udah bagus di Dallas sebelumnya kan. Jangan. Bagus pindah ke Ajax biar bisa ketemu sama Pangeran Depok. betul. Kemarin dia nonton tuh. Main di Champion juga kan ya? Ajax ya? Belum tahu karena sekarang posisi 3. Belum tahu nih kemungkinannya. Belum. Lihat nanti. Mudah-mudahan bisa sih. Iya. Pengen sih ngeliat ketemu tuh mereka. Kayak mana? Tapi kira-kira nih kemarin ya. Kemarin nih ngelihat golnya Miliano kan passingnya oke, di passing dia nyundul tuh. Si Paes nonton di situ. Bang Paes nonton nih. Itu kalau menurut lu nih berdua nih. Kalau ngelihat itu kiper Paes gol nggak tuh kira-kira? Itu banyak ya di komentar di sosial media. Itu kalau kipernya udah Paes pasti nggak bakal kebobolan. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya kiper Paes tetap dikasih juga karena nggak enak. Karena kenal, ya kan. Udahlah, kasih bonus. Iya. Untungnya tuh belum diresmiin kan. Atau mungkin juga si Jordi ngeliat, wah tar dulu deh, masih ketemu Miliano nih nggak enak. Jadi ya udah nanti aja mainnya gitu kali ya. Tapi overall sih bagus ya sekarang Miliano juga ya. Nah ini juga kalau misalnya dibilang jam terbang balik lagi mungkin ke kualitas kali ya. Kalau menurut gue ya ke kualitas pemain ya. Kayak misalnya Zilstra kenapa nggak dapat jam terbang di Volendam? Ya mungkin karena kualitasnya kurang atau saingannya juga banyak gitu kan. Masih muda juga kan. Masih muda, iya. Nah kalau misalnya Miliano kita lihat ini kayaknya hal yang berbeda nih. Karena memang tipikal-tipikalnya ini tipikal Eropa banget Miliano kan. Pemain sayap, bisa dibilang kayak Arjen Robben lah. Mungkin di Excelsior sendiri emang dibutuhin banget gitu kan. Dan akhirnya terbukti udah 4 kali main, 2 gol dan 90 menit lagi kan. Itu ya emang kualitasnya Miliano kan balik lagi Paes juga sebenarnya kan kualitas ya. Umurnya juga masih muda ya kan. Di Indonesia juga mungkin dulu pas lagi kita kualifikasi Piala Dunia banyak mata menyorot ya kan. Oh ini bagus juga nih kiper nih ya walaupun Indonesia gagal ya kan, tapi mungkin ada benih-benih lah yang bisa dibawa ke Eropa. Dan itu memang dibutuhkan sih sama Ajax pertama juga yang gue lihat
harganya memadai, umurnya juga oke, Umur masih dan muda. kualitasnya juga nggak diraguin lah kalau menurut gua. Ya oke lah Martin Paes ini. Iya, memang kelihatan sih, maksudnya dia cepet untuk belajar gitu kan, dari awal dia gabung di timnas pun dia langsung nunjukin kualitasnya gitu. Betul. Langsung nggak ada kayak bahasa jet lag lah atau apalah, harus ngebaca permainan lah, adaptasi lu nggak ada, dia tuh emang langsung nunjukin. Tapi gini, balik ke stigma ya. Stigma pemain diaspora yang main di liga lokal, di Liga Indonesia. Ada yang bilang nama-nama diaspora ini justru menggeser nama-nama pemain asli, pemain lokal. Itu gimana? Menurut Cuncun dulu deh. Nah ini mungkin nih dari Persib waktu itu sempat ada yang berstatement kan, Iya. pemainnya kan dari Bisa Beckham menggeser, Putra iya, katanya menggeser tergantung. gitu. Ya enggak lah, itu mah gimana pemainnya. Kalau pemainnya bagus ya pasti dimainin. Bener sih. Iya. Contoh aja nih ya, back di Persib itu banyak pemain asing. Iya. Terus kiper Persib itu ada pemain asing. Tapi yang dipakai kan Teja. Iya. Yang dipakai Kakang. Meskipun itu ada Ada Julio, ada Matrikardi, ada Barba, ada Putros. Barba nama besar loh Ya kan? di Serie A. Tetap aja yang dipakai Kakang. Terus Karena kipernya Teja. Karena ada pemain asingnya itu si Adam. Gimana ini aja, gimana pemainnya. karena mereka itu bisa bersaing ya, pemain-pemain Iya. lokal, nggak ngelihat dia lokal, nggak ngelihat dia luar, nggak ngelihat dia diaspora, yang penting bisa bersaing dengan baik sih Tapi ya. menarik sih memang. Mungkin kalau misalnya kipernya bukan Teja, si Paes jadi kali ya ke Bandung ya. Iya, karena itu Karena kan wah Teja bagus gitu kalah kan. bersaing sama Teja. Iya, Paes Jadinya kalah nggak bersaing. jadi tuh, Nggak Paes. jadilah, udahlah. Nggak jadi lah. Ajak sebae lah gitu. Iya, ada Teja soalnya. Iya. Oh berarti bagusan Teja daripada Paes. Gimana? Ya, bagusan Paes. Tapi kalau harga bagusan Teja. Enggak, Paes mahal kayaknya itu. Iya kan? Iya. Kalau harga bagusan Teja berarti kan lebih murah lah kan buat Iya. Persib. Tapi emang Teja bagus kok. Bagus. Katanya itu dipanggil timnas ya? Kemungkinan kan Teja. kemungkinan. Iya, cuma kan lapisannya ada Ada Paes sama Ada ada Panjang Paes juga sama- sih sama Emil Laudero Emil gitu kan. biarpun Emil kemarin betisnya habis kena petasan. Tapi Iya, bisa buat itu. AFF. AFF bisa. Iya. Oke. AFF ya? FIFA series. FIFA series dulu. Oh iya. FIFA series dulu. AFF bener, AFF ya. Oh, AFF bisa. Kalau dia bisa buktiin kualitasnya. Iya, Harus bisa buktiin. Ngomong-ngomong si Emil nih, kemarin Bang Emil nih Puju dilempar petasan. lempar petasan. Kagak jelas banget itu pendukung Sama Inter rombongan Inter. Tapi di sono kalau rombongan Inter di Tapi sini ini- kayaknya baik-baik deh. Ini sebenarnya ada berita terbaru sebenarnya tuh. Jadi karena insiden itu, ini saya juga sebenarnya agak sedikit bingung ya. Iya. Apa mungkin karena ini Emil yang kena ya, jadi exposure-nya gede gitu kan ya? Iya, itu satu. Nah, mungkin itu ya. Soalnya di karena kolom komen turun minum juga spill IG-nya Min, spill IG-nya Min. Iya kan? Pengen Iya, silaturahmi gitu. sampai Instagram Inter itu diserang gitu kan. Iya. Tapi mungkin ini yang belum tahu mungkin ya. Sebenarnya beritanya udah banyak juga berseliweran. Jadi itu sebelum sebelum Emil Laudero yang kena, itu emang sebelumnya itu udah banyak yang ngelempar petasan. Hampir kena pemain Inter juga. Tapi memang mungkin sialnya di Emil Laudero. Jadi begitu diselidiki ternyata motifnya itu bukan menyerang Emil Laudero, tapi memang iseng aja tuh. Dan berita terbarunya itu mereka supporternya ini bukan supporter resmi dari Inter. Oh gitu. Bukan dari Kurvanor, terus juga dari Serie A sendiri udah klarifikasi dan udah dihukum seumur hidup nggak boleh datang ke stadion. Itu sebenarnya. Jadi dari pihak Inter sendiri sebenarnya udah interisti ya, udah mendalami kasus itu, dan dia udah bukan orang Kurvanor gitu. Berarti Jadi memang orang iseng aja itu Oknum mah. berarti. Iseng oknum. oknum. Nggak punya KTA berarti dia. Nggak ada KTA dia, nggak ada KTA. Kayak ormas. Ya tapi sebenarnya itu tidak boleh sih, sebenarnya tidak boleh dilakukan lah. Makanya kan kalau di Indo Jangankan itu kan. dijaga. Heeh. Nggak imper aja didenda. Nah itu anehnya ya, di Super League aja susah masuk gitu loh. Kok di Serie A bisa masuk? Jangan gitu. kan Flair bawa nasi padangnya susah. Ya itu dia makanya kan masih pada. Bawa nasi itu susah. Iya. Air minum botolnya tetap dibuka. Iya, tutupnya dibuka. Kok Kalau nggak sekelas dioper ke Serie A plastik. gitu? Iya, diplastikin. Udah kayak cekek. Sekelas Serie A kok bisa itu? Aneh juga sih sebenarnya. Tapi emang gitu sih, emang di luar negeri kan rata-rata memang Emang dibolehin kali. dibolehin. nggak tahu ya, tapi aneh aja gitu kalau misalnya bisa masuk ke dalam, ya nggak sih? Pas lu ke Italia dulu Nggak, masalahnya gimana? gini. Masalahnya gini loh. Nggak itu pernah kan, ya? Itu kan lawan Cremonense kan. Iya. Dan itu masih Posisinya kan posisinya belum
penentuan juara gitu. Kalau misalnya penentuan juara ya oke Dan lah. posisi di situ menang kan? Menang. Lagi unggul kan? Iya, tapi kan emang tim tamu kan mereka kan. Iya. Apa jangan-jangan itu pendukungnya Cremonese? Enggak, itu emang udah iseng aja. Dia bilang pendukungnya Inter. Karena kalah. Konspirasi. Karena Konspirasi. kalah. Tadi mau bikin Karena konspirasi. 2-0. Iya. Tapi emang kekalahan itu sebenarnya bukan, kalau dibilang karena kalah, ya bukan salah Emil juga sih. Emang Iya. golnya juga gol colongan kan. Itu Emang mau gol susah itu ya? Susah, iya. mau kipernya Neur juga kagak ketangkap itu mah. Iya, emang aneh sih, aneh. Nah, lanjut nih kita ngomongin Abang Ipar. Abang Ipar Jenner. Abang Ipar Maut. Ipar Maut. Ipar Jenner. Kemarin Ipar Jenner memang baru isu bakal gabung juga di liga lokal, Liga Indonesia. Dari sebelumnya dia main di Utrecht. Iya. Cuma, nah itu gimana tuh? Nah, ini juga isu lagi deres-deresnya nih ya Iya. kan. Apalagi datang Shane gitu segala macem. Deres lagi nih, apalagi kemarin itu baru aja diputus kontrak. Utrecht mau baru mutus kontrak dia. kesepakatan. Katanya sih kesepakatan dua belah pihak. Berarti emang nggak tahu kemauan si Utrechtnya atau si Ivar Jenarnya. Nah, ini kan isunya kan deres nih langsung nih bakalan ke Indonesia lagi ya. Biasalah yang namanya orang Indonesia kan. Ya. Buktinya juga kan si Martin Paes juga kan gitu kan. Iya. Bakalan pindah nih karena di Joy Amerika juga udah kelar nih bakalan bursa transfer. Bakalan ke Indonesia lagi. Kita juga nggak tahu ya bakal kejadian apa enggak. Tapi yang jelas balik lagi ke sosok Ivar Jenarnya ya. Ini sebenarnya orang bagus sih di Utrecht juga walaupun dia main di under di Utrecht undernya itu, tapi dia tuh selalu konsisten mainnya. Walaupun nggak 90 menit, jarang di 90 Kapten menit. juga kan dia? Iya, beberapa kali dia jadi kapten. Nah, tapi dia selalu dikasih kesempatan untuk bermain. Makanya agak sedikit aneh juga apakah dia dapat tawaran dari tim lain gitu kan ya. Itu juga belum tahu seperti apa. Tapi yang jelas kalau misalnya dia ke Indonesia sayang sih kalau menurut gue sih. Tapi gue pernah baca loh ini apa si Ivar ini nih katanya diminati sama Venezia. Iya, itu benar. Klub dari diminati. Venezia. Iya. Cuma kan balik lagi ya kalau misalnya rumor itu kalau diminati tapi belum ada langkah konkretnya, Iya. kayak ngirim Kita doakan aja yang proposal ya. terbaik lah. Tapi kalau ke Venezia itu oke sih, Serie B. Mungkin pemain-pemain muda itu kayak halnya Mauro gitu juga lebih baik kalau masih muda mungkin Masih bisa lah ke tempat nyari lain. dulu lah ya, nyarinya apa namanya pengalaman-pengalaman di liga-liga luar dulu kali ya, biar memang belajar yang benar, jadi dukung timnas juga enak. Apalagi si Ivar kan kemarin tadi kan udah dibilang nih beberapa kali jadi kapten, Iya. cuma kan dia nggak sampai nge-state bahwa dirinya kapten kan di sana Iya, kan, iya. nggak mau dibilang kapten kan di sana kan, ya nggak mau ya dia ya. Oke, mungkin segini dulu kali ya, Ya, pembahasan kita terkait pemain-pemain diaspora yang rumornya bakal kesini ataupun yang memang sudah bermain di Liga Indonesia ya. Intinya apa ya? Nggak usah hilangin dah stigma-stigma negatif. Berharap dan berdoa aja yang benar-benar terbaik buat mereka. Ya. Mereka yang paling tahu lah. Mereka yang menjalani ini, mereka yang paling tahu. Yang penting mereka juga bisa maksimal main, mau dimanapun dia main, dia bisa maksimal, bisa punya jam main yang oke. Jadi dukung timnas juga pastinya, ngebela timnas juga pastinya juga maksimal gitu. Jadi mau dimanapun mereka, semoga bisa bermain dengan lancar lah gitu. Betul, amin. Oke, mungkin segini aja dulu episode kali ini di Saatnya Turun Minum. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan dukung kita terus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!